Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Ketua, para pimpinan, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat kita dapat kembali menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Selanjutnya disebut RUU P2 APBN tahun anggaran 2024. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi Dewan atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN 2024 yang telah kami sampaikan pada rapat paripurna tanggal 8 Juli 2025. Seluruh masukan, pandangan, dan juga kritikan menjadi hal yang penting di dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara di masa depan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap RUU P2 APBN 2024 yang telah disampaikan oleh juru bicara sebagai berikut. Dr. Insinyur Haris Turino ST SH MSI MM, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua, Putri Aneta Komarudin, Bikom, fraksi Partai Golongan Karya. Ketiga, Sabam Raja Guguk, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Keempat, Haji Charles Maikiansah Esos MIKOM, fraksi Partai Nasdem. Kelima, Indra Jaya SE, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Keenam, Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ketujuh, Widya Pratiwi, fraksi Partai Amanat Nasional. Dan kedelapan, Haji Muhammad Lokot Nasution ST, fraksi Partai Demokrat. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, untuk kembali lagi memberikan konteks tahun 2024 di mana APBN 2024 bekerja, kami ingin memberikan sedikit flashback kembali. Tahun 2024 ditandai dengan ketegangan geopolitik. Konflik di berbagai wilayah Ukraina sudah berlangsung 2 tahun. Di Gaza, Timur Tengah baru mencapai kurang dari 8 bulan. Rivalitas kekuatan besar Amerika Serikat versus Tiongkok dan Rusia mengalami eskalasi. Tahun 2024 adalah juga tahun super election. 70 negara di dunia melaksanakan pemilu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian politik dan ketidakpastian global yang semakin meningkat. Kombinasi tersebut
jelas mengganggu investasi yang selalu membutuhkan kepastian. Investor di seluruh dunia wait and see. Perdagangan melemah dan stabilitas ekonomi global menjadi terganggu. Tidak cukup dengan suasana geopolitik dan ekonomi, El Nino muncul di awal tahun 2024 yang menimbulkan gangguan panen di seluruh dunia. Bahkan beberapa negara hingga hari ini masih harus mengalami dampaknya. Hal ini menaikkan harga pangan dan tentu memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. Dampak langsung dari berbagai risiko tersebut kita rasakan. Konflik geopolitik berdampak pada terganggunya rantai pasok, memicu peningkatan harga komoditas dan biaya logistik. Harga minyak mentah melonjak mencapai 91,2 per barel. Hal ini melonjak sangat tajam dibandingkan rata-rata APBN yang kita tetapkan pada kisaran $80 per barel. Tekanan di pasar keuangan domestik dan juga tingkat harga dirasakan di Indonesia. Indeks harga saham gabungan mencapai titik terendah di tahun 2024. Rupiah terdepresiasi hingga 16.486 yang sebelumnya berada pada $16.000 per rupiah per dolar Amerika. Indeks harga saham gabungan turun di 6.726. Inflasi bahkan mencapai titik tertinggi pada 10,3% pada bulan Maret 2024. Kondisi yang menantang tersebut, alhamdulillah kita bisa lewati. Perekonomian Indonesia berangsur pulih. Transisi pemerintahan Indonesia di masa pemilu juga berjalan lancar dan aman. Hal ini menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas ekonomi tidak terlepas dari peran APBN yang bekerja sebagai shock absorber melalui fungsi counter cyclical. Untuk pengingat kembali, pada paruh pertama 2024, penerimaan negara Indonesia justru mengalami kontraksi 6,2% year on year. Sementara belanja negara di 2024 semester 1 baik karena El Nino maupun pemilu melonjak tumbuh 11,3%. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran. Belanja kita yang cukup responsif dan fleksibel bertujuan melindungi masyarakat dari gerogotan inflasi karena harga pangan dan gejolak global. Melalui mitigasi risiko pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.